Pancawara YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini saya memenuhi request dari sahabat-sahabat TIJ untuk mereview atau membahas sebuah channel yang boleh dikatakan menurut teman-teman channel ini agak sedikit beda, hantunya mirip-mirip, pocongnya mirip-mirip, dan kemudian saya berkunjung ke channel mereka untuk melihat penampakan seperti apa yang mereka tawarkan dalam konten mereka. Yang pertama, TIJ tidak bermaksud untuk menghancurkan atau menjatuhkan sebuah channel, karena toh setelah kita bahas tidak ada channel yang hancur kecuali ada satu channel kemarin yang yang pembodohannya sangat kentara sekali. Dan ini tujuan saya bukan menghancurkan, tapi menyadarkan teman-teman, khususnya saudara-saudara kita yang awam tentang masalah gaib, ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan metafisika, metafisik, mistik, atau dunia paranormal, atau dunia perhantuan. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya tertarik dengan channel Beda Alam Official ini tentang konten mereka unboxing pocong, ya. Kenapa saya berani mengatakan sebuah konten penampakan itu pembodohan? Yang pertama, ada kajian khusus dari saya, baik melalui teknologi telematika, kemudian sedikit pemahaman saya tentang makhluk seperti itu, dan kita juga melihat dari sudut pandang syariat atau agama dalam kita membahas konten-konten ini. Oke, kita bahas masalah penampakan pocong. Apa sih pocong? Kalau saya tidak silap, kalau saya tidak salah, pocong merupakan penampakan astral yang berbentuk, ya, yang berbentuk mayat. Mayat dalam artian ini mayat orang Islam, mayat seorang muslim. Atau pocong sendiri bisa diartikan sebagai mayat orang muslim yang sudah di fardu kifayah. Ya, mayat yang sudah di fardu kifayah, dibungkus dengan kain kafan, dililitkan kain pengikat pocongnya, dan sebagainya. Itu. Kemudian kita telusuri lagi, apakah pocong itu golongan jin? Bukan. Pocong itu bukan jin. Pocong itu adalah jenazah umat Islam yang sudah di fardu kifayah. Kemudian penampakan pocong. Nah, ini beda lagi. Penampakan pocong, penampakan kuntilanak, penampakan genderuwo dan sebagainya. Itu adalah penampakan-penampakan atau propaganda-propaganda iblis atau setan. Mereka bisa menyerupai wanita cantik, bisa menyerupai pocong tadi, jenazah orang Islam, ya, bisa menyerupai Dracula dan sebagainya. Itu adalah bentuk propaganda dari setan atau iblis. Yang anehnya, kemunculan konten-konten horor ini justru menyebarkan propaganda-propaganda iblis dengan mengaitkan dengan ajaran Islam. Artinya mereka membuat propaganda iblis, kemudian seolah-olah mereka meluruskan. Bagaimana sifat daripada zat setan ini? Kita tahu, ya, setan, iblis merupakan makhluk dari kalangan jin yang berbeda dimensi dengan alam kita. Kemudian mereka mengatakan mewujudkan atau memadatkan makhluk ini, ya, sehingga jadi seperti kita atau seperti binatang yang ada di alam kita. Karena secara
pemahaman saya dan pemahaman teman-teman yang lain yang seakidah dengan saya tentu sudah tahu bahwa jin diciptakan dari api. Dan jin ada golongan setan, ada golongan iblis juga. Jadi yang perlu saya katakan kepada teman-teman di sini, kalau ada penampakan seperti yang saya katakan tadi, baik pocong, kuntilanak dan sebagainya, kalau mereka menampakkan diri pada saat malam hari, di saat suasana sedang gelap, ketika disenter, mereka akan hilang. Ketika lampunya dinyalakan, mereka akan menghilang dari penampakan. Ini teman-teman yang pernah melihat hantu. Saya buat ini untuk kita yang masih menggunakan akal sehat, teman-teman ya. Teman-teman yang pernah melihat hantu atau yang pernah melihat penampakan seperti ini, mungkin di kamar kalian, tiba-tiba suasananya gelap, kalian matikan lampu misalnya, itu ada penampakan. Begitu kalian nyalakan lampu, penampakannya akan hilang. Begitu juga ketika kita membuat penelusuran ke hutan-hutan atau menurut kalian tempat-tempat angker, biasanya penampakan itu tanpa disengaja. Makanya saya curiga dengan penampakan yang disengaja. Kemudian mereka menyorotnya dengan senter. Semakin disorot dengan senter, semakin jelas penampakannya. Itu bukan penampakan hantu, bukan penampakan makhluk astral. Itu adalah penampakan teman mereka sendiri. Penampakan manusia atau binatang bisa seperti itu. Tapi kalau makhluk astral berlawanan dengan hal yang demikian. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku, di sini di channel Beda Alam Official ini, saya perhatikan memang hantunya mirip ya, mirip sekali. Mirip hantu maksudnya. Hantu di mana? Hantu di film-film. Hantu di mitos-mitos, bukan hantu dalam wujud semestinya. Jadi bisa dipegang, kemudian mereka mematikan lampu senter, kemudian membawa lilin ya, membawa lilin untuk melihat penampakan. Waktu kita masih kecil, kalau kita di desa ya, tinggal di desa, waktu kecil kita disuruh bawa obor oleh orang-orang tua atau guru-guru ngaji kita. Mungkin karena tidak ada senter waktu itu. Tapi ada maksud tertentu. Kenapa harus membawa obor? Supaya penampakan itu tidak terlihat oleh kita. Karena mereka takut dengan api. Ya, mereka takut dengan api, setahu saya. Nah, jadi kita disuruh bawa obor dan tidak akan ada penampakan seperti itu. Jadi kalau ada penampakan, semakin didatangi di bawah obor, semakin jelas itu bohong. Ya, itu bohong. Kemudian tali pocongnya bisa dipegang-pegang seperti itu bohong. Apalagi bisa kerekam dengan kamera. Di situ kejanggalannya, teman-teman. Jadi analisa saya seperti itu, bukan sekedar melihat oh ini ada tindakan-tindakan yang sedikit ganjil atau kobong misalnya kan. Saya tidak membahas itu. Saya membedahnya dengan ilmu. Makanya saya berani mengajak orang-orang untuk membuktikan perekaman-perekaman atau penampakan-penampakan asli. Karena kita pada dasarnya paham apa itu penampakan, seperti apa itu penampakan, kita paham teman-teman, bukan tidak paham. Dan saya rasa mau di Amerika, mau di tempat kalian, mau di Aceh, mau di Jawa, mau di Sulawesi, mau di Papua, walaupun hantunya mungkin bentuknya beda, tapi mereka adalah unsur yang sama, yaitu dari kalangan jin, iblis, setan yang terbuat dari api. Mereka punya alam mereka. Mereka bisa menampakkan diri kepada kita, dan mereka juga bisa menghilang kapan saja, bisa muncul kapan saja. Itu kita percaya teman-teman. Cuman kenapa saya selalu sibuk membahas ini? Karena ini sudah masuk ke pemahaman-pemahaman yang sebenarnya ya tidak masalah bagi sebagian orang, tapi bagi saya ini bermasalah. Sekecil apapun pembodohan, apalagi menyebarkan syiar-syiar setan dan iblis, itu merupakan musuh kita teman-teman. Kenapa saya mengatakan syiar setan dan iblis? Iblis membuat penampakan-penampakan itu adalah untuk menggoda kita, menakut-nakuti kita. Ya. Seseram apapun mereka merubah wujud mereka, menampakkan wujud mereka supaya kita takut.
supaya iman kita lemah. Ini nih giliran ada manusia-manusia yang juga ikut nimbrung membantu setan dan iblis, membuat seseram mungkin untuk tujuan menakut-nakuti atau tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari AdSense, itu saya tidak peduli. Cuman efek dari apa yang mereka tampilkan itu sangat berbahaya teman-teman. Ya, itu akan menimbulkan asumsi-asumsi yang nanti akan terbentur dengan ajaran-ajaran syariat kita. Gitu. Jadi cobalah teman-teman, kalau misalnya omongan saya ini salah, belajar kepada orang-orang yang paham tentang syariat, yang paham tentang ajaran Islam, seperti misalnya Gus-Gus, seperti misalnya kiai-kiai yang lurus ya, bukan kiai-kiaian, bukan kiai-kiai musiman, bukan kiai-kiai yang tidak punya ilmu, tapi kiai-kiai yang punya ilmu. Mereka pasti akan mengatakan, untuk apa cari-cari jin? Untuk apa menampak-nampakkan itu? Itu hanya propaganda mereka. Pasti akan ada kata-kata seperti itu. Karena sama sekali tidak bermanfaat, malah ini mendatangkan mudarat tampilan seperti ini. Jadi saya putuskan bahwa semua yang dimunculkan di channel Beda Alam Official ini, itu semua properti teman-teman. Jadi ada yang temennya di make upin sehingga sedemikian rupa, dan saya juga sempat melihat satu buah tayangan di channel tersebut, yaitu tentang kuyang ya. Kuyang seperti itu, ada denyut jantungnya seperti asli misalnya ya. Itu hanya gambaran-gambaran yang termotivasi dari film-film horor, bukan penampakan yang sesungguhnya seperti itu. Nah, jadi kalau mereka, begitu kita senter, mereka akan hilang teman-teman. Mereka ketakutan dengan cahaya biasanya. Ini kita kembali kepada prinsip dasar daripada makhluk ini. Jadi bukan saya sekedar membual, bukan sekedar analisis tanpa tanpa penelitian terlebih dahulu. Karena bukan baru-baru ini saya berurusan dengan makhluk-makhluk seperti ini teman-teman. Ya, bahkan dari kecil saya sudah berurusan dengan pocong-pocongan ini. Ketika dilempar ternyata maling. Ya. Dan saya pernah melihat penampakan yang asli beberapa kali, dan malah waktu saya sering melakukan penelusuran dulu, bukan untuk membuat konten, tidak seperti yang mereka tunjukkan. Dan jauh sekali. Misalnya genderuwo. Genderuwo itu ukurannya besar sekali teman-teman, yang asli ya, bukan yang KW. Kemudian kalau ada pohon dia bisa melewati terus. Tanpa harus, misalnya ada pohon di sini, tanpa harus belok kemari, dia bisa melewati. Misalnya ada rumputan bambu ya, ada bambu di situ, kemudian ada rumpun bambu, mereka bisa melewati atau bisa menembus, jadi bukan memutar. Jadi kalau kita lihat penampakan-penampakan sekarang di lorong-lorong, tidak tembus dinding, itu mungkin agak janggal juga menurut saya, apalagi sampai unboxing segala dan segala macam. Ini saya mengajak sahabat IJ semuanya untuk berpikir logika, karena makhluk itu juga logika. Kita diberikan pengetahuan itu dalam ajaran kita ya. Jadi seperti itu. Kemudian pocong, kuntilanak, hantu, segala macam itu adalah pemberian nama manusia. Pemberian nama oleh manusia. Manusia yang memberikan nama mereka, bukan mereka sendiri yang memperkenalkan diri dengan nama itu. Nah, kemudian ada suara-suara misalnya di sebuah tayangan, di sebuah channel, atau di sebuah tontonan. Itu kita bisa memprediksi, bisa membedakan, bisa merasakan aura dari suara itu, energi dari suara itu. Apakah itu backsound yang dibuat-buat atau memang dari suara mereka yang asli. Kita harus bisa membedakan itu, baru bisa berkomentar seperti saya teman-teman. Ya. Jadi ada energi yang bisa kita terima kalau memang itu penampakan yang asli. Dan hampir keseluruhan tayangan-tayangan yang memiliki suara ya, suara-suara itu semua adalah suara tempelan, suara lem-leman, bukan suara asli. Bukan suara makhluk itu. Jadi frekuensi suara gaib itu bisa kita deteksi tentunya dengan ilmu-ilmu tertentu. Makanya kita harus belajar teman-teman. Jangan mau dibodohi. Tidak segampang itu mewujudkan makhluk-makhluk astral seperti ini. Karena ini lagi berjamuran ya. Ki ini, ki itu, mbah ini, mbah itu. Sekarang lagi banyak sekali dukun-dukun atau orang-orang sakti di
YouTube ya, sakti mendadak karena konten. Jadi tidak heran kalau di Indonesia ini ada musim-musimnya. Nah, kenapa saya hadir di sini? Saya ingin meluruskan kepada sahabat-sahabat TIJ yang masih waras. Ya, untuk yang lain kita tidak bahas. Terserah mereka mau menganggap hiburan atau apa. Namun ini merupakan hiburan yang efeknya tidak baik, tidak bermanfaat, dan malah mendatangkan mudarat. Hanya menghadirkan ketakutan-ketakutan dan asumsi-asumsi yang sama sekali tidak benar, yang sesat dan menyesatkan. Jadi seperti itu, sahabat TIJ. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, sesuai dengan request teman-teman kemarin. Ini secara umum saya katakan bahwa kebanyakan penampakan dan hampir seluruhnya itu pembodohan, dan ada juga yang berunsur hiburan namun menyesatkan. Tidak ada yang asli yang saya lihat di channel-channel YouTube, di konten-konten YouTube. Semua hanya rekayasa, semua hanya karangan-karangan fiktif, dan karangannya pun agak ganjil karena mereka tidak punya pemahaman tentang makhluk itu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.